Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sel volta bagian kedua, ya, tentang deret volta. Deret volta merupakan deret kereaktifan logam. Nah, deret volta itu menginformasikan, ya, reaktivitas unsur logam dalam suatu reaksi redoks. Nah, dalam deret volta pun di sini bisa dilihat urutan logam-logam dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Ya, bisa juga di sini untuk meramalkan reaksi yang berlangsung atau tidak tanpa data N0 sel. Jadi dengan melihat deret volta, kita bisa bisa meramalkan reaksi yang berlangsung atau tidak. Nah, sini reduktor yang terkuat berarti dia mudah teroksidasi dan berarti dia mudah melepaskan elektron. Nah, ini adalah deret voltanya. Ya, cara membacanya arah ke kiri, ya, berarti semakin ke kiri, arah ke kanan berarti semakin ke kanan. Kita lihat, semakin ke kiri, N0 sel itu nilainya semakin negatif. Ya, berarti nilainya lebih kecil. Ya, kemudian di sini N0 sel semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan dia semakin positif, berarti nilainya semakin besar. Berarti ke kiri semakin mudah dioksidasi, ke kanan semakin mudah direduksi. Ya, reduktor itu juga semakin kuat. Ya, ke kiri itu reduktor semakin kuat. Reduktor apa reduktor? Adalah reaksi yang mengalami oksidasi. Ya, oksidator ke kanan itu semakin kuat. Ya, oksidator adalah reaksi yang mengalami reduksi. Ya, atau istilah lainnya adalah reduktor itu pereduktor, oksidator istilah lainnya adalah pengoksidasi. Nah, makin negatif harga N0 sel, berarti dia semakin kuat sifat reduktornya. Ya, berarti semakin ke kiri, ya, berarti dia makin kuat sifat reduktornya. Nah, logam di kiri, ya, di sini bisa mendesak ion logam di kanannya. Kata mendesak itu bisa diartikan kata-kata lain seperti bereaksi, ya, artinya atau mengusir, atau mengendapkan, atau mereduksi. Artinya logam di kiri misalnya gitu bisa mengusir logam ion logam di kanannya. Ya, ini logam yang di kiri berarti bisa mendesak ion logam di kanannya. Ada contoh seperti ini, ya. Mg plus ZnSO4 menghasilkan MgSO4 plus Zn. Ini artinya bisa terjadi. Mg itu adalah logam, ya. Zn di sini ZnSO4 berarti Zn-nya berupa ion, ya, karena menjadi Zn2+ plus SO4 2-. Ya, di sini berarti ion logam. Mg bisa mendesak ion logam. Mg itu kita lihat ada di kiri, lebih di kiri, maksudnya lebih di kiri dibandingkan dengan Zn yang berada di kanannya. Maka Mg ya, bisa mendesak ion Zn sehingga menjadi MgSO4, bisa menggeser, ya, bisa mengusir, ya, bisa mengendapkan sehingga Zn menjadi mengendap. Gitu ya. Kalau ini tadi logam, ya, ini larutan, kemudian ini larutan menjadi Zn-nya menjadi logam, ya, bisa mengendapkan, ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau sebaliknya, kalau Zn plus MgSO4, Zn itu ada di sebelah kanan, dia tidak bisa, ya, logam di kanan tidak bisa mendesak ion logam di kirinya, ya, maka reaksi tersebut tidak dapat terjadi. Ya, contoh soal, ya. Diketahui potensial elektroda aluminium dan perak sebagai berikut. Ya, ini adalah data N0 reduksi. Nah, soalnya di sini diminta menuliskan diagram sel volta. Ya. Kemudian berarti sel volta itu adalah notasi sel, ya. Kemudian diminta menuliskan reaksi pada sel tersebut. Ya. Kemudian yang ke C diminta menuliskan potensial standar sel tersebut. Kemudian prediksikan apakah reaksi ini dapat terjadi, ya. Kita lihat. Ya, ini adalah data N0 rate-nya, ya. Di soal diminta untuk menentukan notasi sel atau diagram sel.
Ya, di anoda kita lihat berarti yang harus nilainya negatif, ya, yang lebih negatif berarti Al. Di katoda berarti nilainya lebih positif, berarti Ag. Kita masukkan ya ke data notasi selnya. Yang di kiri adalah anoda, yang di kanan adalah katoda. Berarti logam dulu ditulis, kemudian ion logamnya, jembatan garam, kemudian ion logam pada katoda, kemudian logamnya, ya. Kemudian soal yang kedua, ya, diminta menentukan reaksi selnya, ya. Mana yang reduksi? Yang reduksi berarti tadi sudah kita tentukan, ya. Reduksi adalah yang Ag, ya. Ag berarti kita tinggal tuliskan reaksinya seperti ini, ya. Tinggal diulang karena ini data enol red, ya. Tinggal kita tuliskan seperti ini, ya. Tapi di sini ada kali 3, nanti kita lihat ya pada anoda. Nah, anoda kan terjadi oksidasi. Karena ini datanya enol red, kita balik, ya. Al, ya, tuh lihat Al menjadi Al3+ plus 3 elektron. Nah, ini juga harus dibalik, ya. Ini harus dibalik. Tadi di sini nilainya negatif, maka harus positif dibalik karena ini juga reaksinya dibalik. Jadi ngikut, ini dibalik juga menjadi positif. Nah, ini kan ada 3 elektron yang dilepaskan, maka yang diterima juga harus 3 elektron. Ini kan dikali, ya, maka dikali 3. Tetapi pada enonoretnya tidak dikali 3. Yang dikali 3 hanya reaksinya saja untuk menghilangkan elektron yang diterima dengan elektron yang dilepaskan, ya. Tinggal kita jumlah ya. Maka yang di kiri dengan kiri, di kanan dengan kanan, elektronnya habis, maka enol selnya kita jumlahkan, plus dengan plus berarti nilainya 2,46, ya, plus 2,46 volt. Berarti ini adalah reaksi spontan atau reaksi dapat terjadi, ya. Sini diingatkan kembali bahwa nilai potensial elektroda tidak bergantung pada koefisien reaksi. Kalau di sini kali 3, di sini tidak boleh dikali 3. Oke, kita lanjutkan soal yang C. Disuruh menentukan melalui enol selnya. Ya, enol sel itu adalah enol di katoda dikurang enol anoda. Ya, enol reduksi dikurang enol oksidasi. Enol yang besar dikurang enol yang kecil. Yang besar adalah 0,80 dikurang min, ya, dikurang min 1,66. Maka nilainya adalah plus 2,46. Nilainya ternyata sama ya dengan cara menghitung enol sel, ya, dengan rumus seperti ini dengan menggunakan reaksi sel, ya. Nah, yang D ini agak sedikit fokus ya kalian ya untuk soal yang D, diminta soalnya seperti ini. Ya, diminta soalnya seperti ini. Pertanyaannya apakah bisa terjadi atau tidak? Nah, dari soal yang ini kita lihat mana yang reduksi. Yang reduksi ternyata Al. Dari Al3+ ke Al itu kan turun, ya, itu reduksi. Nah, datanya mana? Datanya reduksi ini. Kita masukin min 1,66. Ya. Kemudian yang oksidasi yang mana? Oksidasi yang Ag karena naik ya beloknya dari 0 ke plus 1. 0 ke plus 1 ya kan? Karena di sini diterima 3 elektron berarti di sini juga harus dikali 3. Nah, di sini tidak boleh dikali 3 karena ini dibalik ya. Ini dibalik datanya nilainya pun dibalik jadi negatif. Kita jumlahkan. Nah, hasilnya negatif ditambah negatif. Hasilnya negatif 246 volt. Nah, kita cek dengan menggunakan enol sel ya. Di enol sel itu rumusnya kan enol red dikurang enol ox. Enol rednya berapa? Enol rednya ini kan datanya ceritanya di dalam soal ini yang mengalami reduksi kan Al. Nah, di soal inilah ya, di soal yang D. Yang mengalami reduksi yang mana? Yang Al. Masukin min 1,66. Kemudian rumusnya kan itu min dikurang yang di anoda itu kan terjadi oksidasi. Di dalam soal ini yang oksidasi itu yang mana? Yang Ag. Kita masukin ya, plus 0,80. Maka nilainya adalah min dikurang plus 0 min 1,66 dikurang plus 0,80 volt adalah min 2,46. Jadi ternyata dihitung dengan begini juga sama ya, pakai enol sel, rumus enol sel dengan reaksi sel ternyata min 2,46. Jadi soal ini nih yang D, kalau nilainya negatif berarti reaksi tersebut tidak dapat terjadi, tidak dapat berlangsung. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat.
Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya.